Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Yulia Fani, NIM 19 12 11 537, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang perkuliahan keperawatan HIV. Yang pertama, prinsip komunikasi konseling pada klien dengan HIV/AIDS. Konseling HIV/AIDS bersifat rahasia antara klien dengan petugas kesehatan yang bertujuan memungkinkan klien menghadapi stres dan menentukan pilihan pribadi berkaitan dengan HIV/AIDS. Cara komunikasi. Hubungan dengan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip humanity of nursing and client. Perawat harus menghargai keunikan klien dengan melihat latar belakang keluarga, budaya, dan keunikan tiap individu. Komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri baik pemberi maupun penerima peran. Dalam hal ini, perawat harus mampu menjaga harga diri dan harga diri klien. Kemudian ada tren dan isu seputar HIV/AIDS dan konseling VCT. Tren kejadian HIV/AIDS di dunia cenderung meningkatkan setiap tahunnya. Menurut Wotan 2014 di dunia diklempatikan 36.900 orang terinfeksi HIV/AIDS. VCT termasuk layanan yang diterapkan secara global. Layanan VCT mengacu pada 5 prinsip dasar penanganan HIV/AIDS secara global. Yang pertama, informed consent, kemudian confidentially, kemudian counseling, kemudian correct test result, kemudian connection to care atau treatment and prevention service. Kemudian pelaksanaan VCT tidak selalu berjalan dengan baik. Ada 3 masalah serius dalam pelaksanaan VCT. Yang pertama yaitu menciptakan kesadaran masyarakat, kekuatan dan infrastruktur konselor VCT, mempertahankan kualitas VCT. Konselor merupakan faktor pertama yang dikaitkan berperan penting dalam layanan VCT. Konseling menjadi dasar dalam penekanan epidemi HIV/AIDS dan pengembangan konselor dilakukan dengan menerapkan kewenangan hukum untuk mengatur pelatihan konselor, pengawasan, dan praktek. Konselor mempertahankan layanan VCT bertujuan agar klien HIV/AIDS menerima kondisinya, meningkatkan kualitas hidup, dan terus mendapatkan konseling dalam mengatasi stres dan depresi klien HIV/AIDS, membangun perasaan, sikap, dan perilaku baru. Faktor kedua yang menjadi penghambat pelaksanaan VCT yaitu klien HIV/AIDS harus menentukan sikap untuk dapat mendapatkan layanan VCT. Kemudian ada konseling VCT pada klien HIV/AIDS. VCT atau voluntary counseling testing diartikan sebagai konseling dan tes HIV secara sukarela atau KTS. Layanan ini bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. VCT bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit maupun klinik penyedia layanan VCT. Oleh karena itu, adanya program VCT sangat berperan dalam mencegah penyebaran penyakit tersebut. Kemudian yang pertama ada tahapan dan proses dalam VCT. Pada prinsipnya bersifat rahasia dan dilakukan secara sukarela, artinya hanya dilakukan atas inisiatif dan persetujuan pihak yang datang penyedia layanan VCT untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara VCT pun terjaga kerahasiaannya. Yang B yaitu ada tahapan konseling sebelum tes. Saat memberikan konseling, konselor akan memberikan informasi kepada klien seputar HIV/AIDS.
selama konseling berlangsung dan klien dihimbau untuk jujur dan terbuka. Kemudian yang C ada tes HIV. Setelah mendapatkan informasi yang jelas melalui konseling, konselor akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan dan meminta persetujuan klien untuk dilakukan tes HIV. Kemudian D, konseling setelah tes. Setelah menerima hasil tes, klien akan menjalani tahapan pasca konseling. Apabila hasil negatif, konselor tetap akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menekan resiko HIV/AIDS. Kemudian ada prinsip komunikasi konseling pada klien dengan HIV/AIDS. Prinsip komunikasi konseling bersifat rahasia, hasilnya hanya diketahui oleh konselor dan klien. Terdiri dari yang pertama ada ruang konseling. Yang pertama, ruang konseling. Ruang konseling harus nyaman, terjaga kerahasiaannya, terpisah dari ruang tunggu dan ruang pengambilan darah. Diupayakan klien keluar dari ruang konseling dan tidak bertemu dengan klien atau pengunjung lainnya. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan saat mendengarkan pertanyaan klien. Yang pertama, kita tetap fokus pada klien. Kemudian mendengarkan kata-kata dan perasaan yang diungkapkan oleh klien. Kemudian tunjukkan minat yang sungguh terhadap apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian ulangi apa yang dikatakan klien. Kemudian sesekali ajukan pertanyaan untuk memastikan informasi yang disampaikan klien. Kemudian ada peran perawat dalam kepatuhan obat. Kemudian peran perawat dalam HIV/AIDS. Peran perawat sangat penting dalam pemberian terapi ARV bagi ODA. Di sini, perawat memiliki peran penting yaitu dengan mendukung pasien dan meningkatkan support aktif dari lingkungan pasien, sehingga akan menimbulkan energi positif bagi ODA yang mana pengobatan ARV dilakukan dalam jangka waktu panjang. Kemudian kepatuhan menggunakan obat ARV bagi pasien HIV/AIDS bertujuan untuk menekan penularan dan replikasi dari virus tersebut. Dari peran perawat dari kepatuhan obat ARV merupakan adren, yaitu kemudian kepatuhan menggunakan obat ARV pada pasien HIV/AIDS bertujuan untuk menekan penularan dan replikasi dari virus tersebut. Dan peran perawat dari kepatuhan obat ARV merupakan adren, yaitu perasaan utama dalam keberhasilan HIV. Keterbatasan dari ARV adalah harus dengan dari kepatuhan yang tinggi, efek samping akut kronis, resisten, dan biaya mahal. Interaksi obat tidak menyebutkan sehingga kita perlu menguatkan ODA hingga dapat meminum obat dengan baik. Kemudian replikasi virus HIV dan peran obat antiretroviral. Virus HIV ini masuk melalui CD4 yang dibantu oleh 3 enzim sehingga muncul virus HIV yang kecil sehingga berkembang dan memproduksi virus HIV terus-menerus. Orang yang terkena HIV tersebut akan menurun CD4 dan sehingga imun tubuh dan daya tubuh akan menurun. Obat untuk virus HIV memang belum ada, tetapi ada obat penyangkal yaitu ARV. Dengan terus dan rutin meminum obat ini dapat memperbanyak sel CD4 sehingga daya tubuh akan membaik. Replikasi virus HIV dan peran obat antiretroviral ARV. Virus HIV ini masuk melalui sel CD4 yang dibantu oleh 3 enzim sehingga muncul virus HIV yang kecil sehingga berkembang dan memproduksi virus HIV terus-menerus. Sehingga orang yang terkena virus HIV tersebut akan menurunkan sel CD4 dan sehingga imun tubuh dan daya tahan tubuh juga ikut menurun.
virus HIV dalam bentuk RNA sehingga ada proses masuk dan kemudian mencocokkan kode genetik virus HIV sudah mulai mendekati seperti kunci dan anak kunci. Kalau tidak cocok, kemudian masuk untuk terjadinya proses selanjutnya. Ada beberapa orang yang mempunyai kelainan untuk menangkapnya dan ada kelainan yang bisa menangkap overload itu bisa masuk. Kemudian mulailah dia berproses di dalam CD4, kemudian ke dalam sel CD4, kemudian akan ada enzim-enzim yang akan membantu prosesnya. Ada reverse, transkriptase, kemudian ada protase, ada 3 enzim yang membantu. Yang pertama, seperti coronavirus HIV dalam bentuk RNA retrovirus, sedangkan dalam bentuk DNA, maka akan dirubah kode genetiknya. Pada transportasi, mulailah terjadinya pembentukan penyatuan, kemudian sudah menjadi DNA sama dengan inti sel CV, kemudian dibantu oleh enzim integrase. Mulailah terjadi pembentukan penyatuan, kemudian sudah menjadi DNA sama dengan inti sel CV, kemudian dibantu oleh enzim integrase yang akan dibawa mendekati ke inti sel CD4 yang akan melekat di investasi dan perubahan warnanya ketika sudah menyatu.